Sejarah resmi Indonesia kerap menempatkan Jakarta, Yogyakarta, dan Jawa Tengah sebagai panggung utama perjuangan kemerdekaan. Namun, ada satu wilayah yang perannya begitu besar hingga Bung Karno sendiri menjulukinya sebagai daerah modal Republik Indonesia, Aceh. Julukan ini bukan sekadar retorika politik, tetapi lahir dari fakta sejarah yang konkret, terukur, dan bahkan menentukan keberlangsungan Republik di masa-masa paling genting. Pertanyaannya, mengapa sumbangsi Aceh yang begitu vital kerap dikesampingkan dalam narasi besar kemerdekaan Indonesia? Sebelum kita lanjut, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di channel ini, kita akan bongkar jejak sejarah yang jarang diungkap, sejarah yang bisa mengubah cara kita melihat bangsa ini. Pesawat seulawa dari Aceh untuk langit Indonesia. Tahun 1948, Republik berada di titik kritis. Belanda baru saja melancarkan agresi militer kedua, Yogyakarta sebagai ibu kota jatuh, dan pemimpin Republik ditawan. Dalam kondisi terjepit, diplomasi internasional menjadi satu-satunya jalan untuk menjaga eksistensi Indonesia di mata dunia. Tetapi, diplomasi butuh alat, pesawat terbang untuk keluar masuk negeri. Republik yang baru lahir itu tidak punya apa-apa, apalagi maskapai. Disinilah rakyat Aceh tampil. Melalui pengumpulan dana besar-besaran, para saudagar, pedagang, ulama, bahkan rakyat kecil mengulurkan harta mereka. Dari emas, hasil bumi, hingga simpanan pribadi, semua disumbangkan untuk membeli 2 pesawat Dakota, DC-3, yang kemudian diberi nama seulawa RI 001 dan RI 002. Pembelian ini bukan perkara kecil. Pesawat itu dibeli dengan harga sekitar $120.000 Malaya, setara puluhan miliar rupiah dalam nilai sekarang. Lebih dari sekadar alat transportasi, pesawat seulawa menjadi simbol kemandirian sebuah bangsa yang masih berusia belia. Inilah pesawat pertama milik Republik Indonesia yang lahir bukan dari kas negara, melainkan dari kantong rakyat Aceh. Kehadiran seulawa membuka jalan lahirnya Indonesia Airways, sebuah maskapai yang pada tahun 1948-1949 berbasis di Burma, kini Myanmar. Maskapai ini menjalankan misi ganda, transportasi udara sekaligus diplomasi internasional. Dari situlah benih lahirnya Garuda Indonesia sebagai maskapai nasional. Artinya, jejak Garuda tidak bisa dipisahkan dari seulawa dan, pada gilirannya, dari rakyat Aceh. Namun, disinilah masalah muncul. Dalam narasi resmi sejarah, Garuda lebih sering digambarkan lahir dari semangat bangsa, tanpa menekankan fakta bahwa modal awalnya datang dari Aceh. Ada kesan bahwa negara ingin menampilkan Garuda sebagai milik nasional sejak awal, padahal kenyataannya, ia lahir dari pengorbanan lokal. Pertanyaan kritisnya, apakah negara benar-benar mengingat bahwa maskapai kebanggaan nasional itu lahir dari kemurahan hati rakyat Aceh? Apakah Garuda Indonesia hari ini pernah secara terbuka mengakui keterlibatan Aceh sebagai fondasi sejarahnya? Apakah kisah seulawa menjadi bagian utama dalam pendidikan sejarah nasional, atau sekadar catatan pinggiran yang dilupakan generasi muda? Ironisnya, ketika Garuda menghadapi krisis keuangan di era modern, publik jarang mengaitkan bahwa perusahaan itu dulunya dibangun dengan sumbangan rakyat. Ada ketidakadilan sejarah di sini. Kontribusi Aceh begitu nyata, tetapi pengakuan negara begitu samar. Seulawa tidak hanya pesawat, ia adalah representasi dari relasi Aceh dengan Republik, pengorbanan besar tanpa pamrih. Tapi seiring perjalanan sejarah, hubungan itu justru berbalik menjadi konflik dari pemberontakan Darul Islam DII di Aceh, DOM, daerah operasi militer di era Orde Baru, hingga gerakan separatisme GAM. Pertanyaannya, apakah ketidakadilan dalam mengakui kontribusi Aceh turut melahirkan luka sejarah panjang ini? Aceh, benteng yang tak tertembus. Agresi militer Belanda kedua, Desember 1948, menjadi ujian terbesar bagi Republik yang baru lahir. Hampir seluruh Nusantara jatuh, Yogyakarta dikuasai, pemimpin Republik ditawan, Sumatera Barat dan Jawa Barat tidak lagi aman. Dalam catatan sejarah, hanya Aceh yang tetap berdiri tegak menjadi wilayah yang tidak pernah bisa ditaklukkan Belanda maupun sekutu. Ada beberapa alasan mengapa Aceh sulit ditundukkan. Pertama, faktor geografis. Aceh memiliki wilayah pegunungan dan hutan lebat yang menyulitkan operasi militer Belanda. Jalur darat dan udara rentan serangan gerilya. Kedua, faktor sosial politik. Aceh memiliki tradisi panjang perlawanan terhadap kolonialisme. Dari Perang Aceh,
Tahun 1873, 1904, hingga masa Republik, rakyat Aceh sudah terbiasa berperang dengan taktik gerilya, memanfaatkan medan, dan bersatu di bawah kepemimpinan ulama. Karena ketahanannya, Aceh menjadi titik terakhir yang aman untuk menggerakkan roda Republik. Dari tanah Aceh, dana perjuangan dihimpun dari para saudagar dan masyarakat lokal. Dokumen-dokumen diplomasi disimpan dan diteruskan ke luar negeri melalui jalur Aceh, India, Mesir. Logistik militer untuk pasukan Republik dialirkan melalui pelabuhan-pelabuhan kecil di pantai Aceh yang sulit diawasi Belanda. Dengan kata lain, jika Aceh jatuh, Republik tidak hanya kehilangan wilayah, tetapi juga kehilangan jantung logistik dan jalur komunikasi dengan dunia luar. Seringkali narasi resmi menggambarkan Aceh hanya sebagai simbol perlawanan. Padahal, fakta militernya menunjukkan Aceh adalah benteng nyata. Belanda sendiri mengakui bahwa operasi di Aceh menelan biaya besar dengan hasil yang minim. Tentara kolonial tidak pernah benar-benar bisa mendirikan kontrol administratif di Aceh, bahkan pada masa agresi kedua. Namun, lagi-lagi ada paradoks sejarah. Peran Aceh sebagai benteng Republik jarang disorot dalam buku pelajaran. Narasi lebih sering menekankan Yogyakarta sebagai ibu kota perjuangan, sementara Aceh hanya disebut sekilas. Padahal, tanpa Aceh yang tetap kokoh, Republik bisa kehilangan legitimasi di mata dunia. Apakah ini bagian dari politik ingatan, di mana narasi sejarah dibuat lebih Jawa-sentris sehingga kontribusi daerah lain terpinggirkan? Menjadi benteng bukan tanpa harga. Rakyat Aceh menanggung penderitaan panjang, ekonomi yang tertekan, mobilisasi besar-besaran, dan pengorbanan nyawa dalam mempertahankan Republik. Tetapi sayangnya, pengorbanan ini jarang dibayar dengan penghargaan yang layak. Bahkan, di era pasca kemerdekaan, Aceh justru berulang kali berhadapan dengan pemerintah pusat. Radio Rimba Raya menembus propaganda Belanda. Setelah agresi militer Belanda kedua, Republik berada di ambang kehancuran. Yogyakarta jatuh, Soekarno-Hatta ditawan, dan Belanda berkoar kepada dunia. Republik Indonesia sudah tidak ada lagi. Klaim ini berbahaya, sebab jika komunitas internasional mempercayainya, perjuangan Indonesia di meja diplomasi bisa runtuh seketika. Namun, dari balik hutan di Takengon, Aceh Tengah, suara perlawanan justru mengudara, Radio Rimba Raya. Radio ini didirikan pada tahun 1948 oleh para pejuang Republik dengan dukungan penuh masyarakat Aceh. Dipimpin oleh tokoh-tokoh militer seperti Mayor Syamsuddin dan didukung oleh teknisi radio lokal. Pemancar sederhana itu memanfaatkan hutan lebat sebagai perlindungan dari patroli Belanda. Meski fasilitasnya sederhana, gelombang radio Rimba Raya luar biasa kuat. Siarannya bisa menembus hingga India, Burma, bahkan sebagian Timur Tengah. Disinilah letak kuatannya. Ketika Belanda berusaha menutup mulut Republik, Aceh justru membuka saluran komunikasi ke dunia internasional. Siaran radio Rimba Raya tidak sekadar berita singkat. Ia membawa pesan moral dan politik yang jelas. Republik Indonesia masih ada, karena pemimpin Republik masih ada. Tentara Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh. Kalimat itu menjadi mantra harapan. Bagi rakyat di dalam negeri, ia menyalakan kembali semangat perlawanan. Bagi dunia luar, ia membuktikan bahwa Belanda sedang berbohong. Dampak siaran itu tidak main-main. Informasi dari Radio Rimba Raya sampai ke India, yang saat itu menjadi tuan rumah konferensi Asia, tahun 1949. Delegasi internasional yang hadir mendapatkan konfirmasi langsung bahwa Republik Indonesia belum mati. Inilah yang memperkuat posisi diplomasi Indonesia di dunia, sekaligus melemahkan klaim Belanda. Dengan kata lain, Radio Rimba Raya adalah senjata diplomasi non-militer yang menyelamatkan legitimasi Republik. Tanpa suara dari Aceh, sangat mungkin dunia menelan bulat propaganda Belanda. Sejarah perang sering ditulis hanya soal pertempuran fisik. Tapi Radio Rimba Raya menunjukkan bahwa perang informasi sama pentingnya dengan perang senjata. Aceh memahami hal ini lebih awal. Di saat Belanda mengandalkan propaganda internasional, Aceh menjawab dengan media tandingan yang sederhana tapi efektif. Namun, seperti kontribusi lain Aceh, kisah Radio Rimba Raya kerap dipinggirkan dalam narasi besar kemerdekaan. Seberapa sering generasi muda mendengar cerita ini di bangku sekolah? Mengapa peran Aceh dalam memenangkan perang informasi tidak pernah mendapat tempat yang semestinya dalam sejarah nasional? Radio Rimba Raya membuktikan bahwa Republik bisa kalah di medan perang, tapi tetap bertahan di medan informasi. Dan kemenangan itu datang dari Aceh. Obligasi rakyat Aceh, utang yang terlupakan. Tahun 1959,
Republik Indonesia berada di pusaran krisis. Ekonomi nasional morat-marit, inflasi melonjak tajam, cadangan devisa menipis, dan pemerintah kesulitan menjalankan pembangunan. Dalam situasi genting ini, negara mencari jalan keluar melalui penerbitan obligasi nasional, sebuah instrumen utang negara yang ditawarkan kepada rakyat. Namun, seperti dalam banyak episode sejarah Republik, Aceh kembali tampil sebagai penyelamat. Rakyat Aceh, dari pedagang kaya hingga masyarakat sederhana, merespons ajakan pemerintah dengan antusias. Mereka membeli obligasi dalam jumlah besar, menunjukkan loyalitas finansial di saat negara hampir kehabisan napas. Yang dilakukan Aceh bukan sekadar partisipasi formal dalam program negara. Sumbangan ini bersifat nyata dan substansial, sehingga dana hasil penjualan obligasi dari Aceh menjadi salah satu modal penting untuk menutup defisit dan menstabilkan keuangan Republik. Fakta ini menegaskan, ketika banyak daerah masih sibuk mengatasi masalah internalnya, Aceh rela mengorbankan sumber daya ekonominya demi kelangsungan Republik. Sayangnya, dalam narasi sejarah, kontribusi ini kerap bercampur dengan peristiwa lain, sumbangan rakyat Aceh untuk pembelian pesawat seulawa pada tahun 1948. Padahal jelas, keduanya dua peristiwa berbeda. Tahun 1948, sumbangan rakyat Aceh membeli pesawat seulawa RI 001 dan RI 002. Modal awal Indonesia Airways. Tahun 1959, pembelian obligasi negara oleh rakyat Aceh untuk menolong keuangan Republik. Dua momen ini terpaut 11 tahun dan memiliki konteks politik ekonomi yang berbeda. Tetapi mengapa keduanya kerap disatukan dalam narasi resmi? Apakah ini sekadar kelalaian? Atau ada motif untuk mengecilkan besarnya peran Aceh? Ada indikasi bahwa pengaburan ini tidak terjadi secara kebetulan. Mengakui bahwa Aceh dua kali menyelamatkan Republik, melalui jalur militer, diplomasi, dan bahkan finansial, bisa membuat kontribusi Aceh terlihat terlalu dominan dalam sejarah nasional. Dan dominasi itu mungkin dianggap mengganggu narasi negara yang ingin menekankan peran nasional secara lebih merata, terutama yang berpusat di Jawa. Pertanyaan kritis muncul, apakah negara sengaja melunakkan ingatan kolektif tentang obligasi Aceh agar kesannya hanya ada satu sumbangan besar, bukan dua? Jika benar, maka ini bagian dari politik ingatan yang mencerminkan relasi timpang antara pusat dan daerah. Hingga kini, masih jarang terdengar pengakuan resmi negara terhadap peran rakyat Aceh dalam pembelian obligasi tahun 1959 ini. Bahkan, dalam literatur ekonomi maupun sejarah politik Indonesia, kontribusi tersebut sering disebut sepintas lalu atau bahkan dilewatkan. Ironisnya, Republik yang dulu ditolong justru sering berkonflik dengan Aceh di kemudian hari. Obligasi rakyat Aceh adalah utang moral dan sejarah yang belum pernah benar-benar dibayar. Bukan dalam arti uang kembali, tetapi dalam bentuk pengakuan yang layak. Karena sesungguhnya, apa jadinya Republik ini tanpa tangan Aceh yang berkali-kali menopangnya di saat kritis? Aceh, pusat PDRI yang terlupakan. Ketika agresi militer Belanda kedua meletus pada 19 Desember 1948, Republik Indonesia berada dalam krisis eksistensial. Yogyakarta sebagai ibu kota dikuasai, Soekarno-Hatta beserta para pemimpin ditawan, dan Belanda gencar menyebarkan propaganda ke dunia. Republik sudah runtuh. Dalam situasi genting ini, lahirlah Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI di bawah pimpinan Mr. Syafruddin Prawiranegara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Namun posisi Bukit Tinggi tidak bertahan lama. Belanda semakin menekan, jalur komunikasi terganggu, dan keamanan tidak lagi terjamin. Maka, Syafruddin mengambil langkah strategis, memindahkan pusat PDRI ke Banda Aceh. Perpindahan ke Banda Aceh bukan sekadar langkah taktis, melainkan keputusan strategis yang menyelamatkan Republik. Di Aceh, roda pemerintahan tetap berputar. PDRI menjalankan fungsi administratif, mengeluarkan instruksi, dan memastikan Republik tidak vakum. Diplomasi internasional dikendalikan. Dari Aceh, jalur komunikasi ke India, Mesir, dan dunia luar tetap terbuka, membantah klaim Belanda bahwa Republik mati. Dukungan lokal solid. Ulama, tokoh adat, dan rakyat Aceh bahu-membahu memastikan PDRI bisa beroperasi dengan aman. Bahkan setelah Soekarno kembali dan melantik Syafruddin sebagai Wakil Perdana Menteri, ia tetap berkantor di Banda Aceh. Fakta ini menunjukkan bahwa Aceh benar-benar menjadi pusat operasional Republik, bukan sekadar tempat singgah. Namun, ketika kita membuka buku sejarah resmi, kisah PDRI sering berhenti di Bukit Tinggi. Aceh jarang disebut sebagai pusat pengendali PDRI. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ada dua kemungkinan. Satu,
politik ingatan yang Jawa-sentris. Sejarah nasional cenderung menempatkan Jawa atau Sumatera Barat sebagai panggung utama, sementara peran Aceh dipinggirkan. 2. Konflik pusat daerah. Pasca kemerdekaan, hubungan Aceh dengan pemerintah pusat sering tegang, mulai dari persoalan status daerah istimewa, pemberontakan DITII di Aceh, hingga konflik berkepanjangan di era Orde Baru. Bisa jadi, narasi sejarah disesuaikan agar peran Aceh tidak tampak terlalu vital. Padahal, jika ditelusuri, keberadaan PDRI di Banda Aceh adalah bukti bahwa Republik tidak pernah benar-benar lumpuh. Selama ada Aceh, negara tetap memiliki pemerintahan, kendali diplomasi, dan legitimasi politik. Dengan kata lain, Aceh tidak hanya menyelamatkan Republik dengan senjata dan dana, tetapi juga dengan jaminan kontinuitas pemerintahan. Sayangnya, hingga kini peran Aceh sebagai pusat PDRI jarang mendapat pengakuan resmi yang proporsional. Di banyak literatur, nama Banda Aceh hanya disebut sepintas, seakan perannya tidak signifikan. Padahal tanpa Aceh, PDRI mungkin akan bubar, dan Republik kehilangan pijakan politik di mata dunia. Mengapa peran Aceh dikecilkan? Pertanyaan ini penting karena menyentuh inti dari politik ingatan bangsa. Fakta-fakta sejarah menunjukkan bahwa Aceh berperan vital dalam mempertahankan Republik, menyumbang pesawat, menjadi benteng militer, menyelamatkan diplomasi lewat radio rimba raya, menopang ekonomi lewat obligasi, hingga menjadi pusat PDRI. Namun, peran sebesar itu justru sering dikecilkan dalam narasi resmi. Ada beberapa kemungkinan penyebabnya. 1. Politik pusat daerah yang renggang. Hubungan Aceh dengan Jakarta pasca kemerdekaan jauh dari mulus. Setelah perannya yang heroik, Aceh justru merasa dikhianati oleh pusat. Janji Bung Karno memberikan Aceh status daerah istimewa berbasis syariat Islam dan adat tidak pernah benar-benar ditepati. Pada tahun 1950-an, kekecewaan itu melahirkan pemberontakan DITII di Aceh. Di era Orde Baru, Aceh kembali menjadi daerah rawan dengan status DOM, daerah operasi militer, yang meninggalkan trauma panjang. Dalam konteks itu, pengabaian terhadap peran Aceh dalam sejarah bisa dilihat sebagai strategi politik. Dengan mengecilkan kontribusi Aceh, klaim moral Aceh terhadap Republik ikut dilemahkan. 2. Narasi Jawa-sentris dalam sejarah nasional. Sejak awal penulisan sejarah resmi di bawah Orde Baru, fokus utama ditempatkan pada tokoh dan wilayah yang dekat dengan Jawa. Yogyakarta ditampilkan sebagai pusat revolusi, sementara kisah-kisah dari Sumatera, Sulawesi, apalagi Aceh, diposisikan sebagai pendukung. Akibatnya, kontribusi Aceh yang seharusnya berskala nasional dipersempit menjadi kisah lokal. Padahal, dampak radio rimba raya, pesawat Sulawesi, dan PDRI di Banda Aceh jelas-jelas internasional dan nasional. 3. Ketakutan akan dominasi simbolik Aceh. Ada kekhawatiran lain, jika peran Aceh diakui penuh, maka Aceh akan memiliki modal simbolik dan moral yang sangat kuat untuk menuntut perlakuan khusus dari pusat. Pengakuan itu bisa memperkuat posisi politik Aceh dalam menuntut otonomi lebih besar atau status istimewa. Maka, yang terjadi adalah strategi pengaburan, menyatukan kisah obligasi tahun 1959 dengan pesawat Sulawesi tahun 1948, atau berhenti menceritakan PDRI hanya sampai Bukit Tinggi, agar Aceh tidak tampak sebagai penyelamat berulang kali. 4. Sejarah yang ditulis oleh pemenang. Seperti banyak bangsa lain, sejarah Indonesia ditulis dalam bingkai kekuasaan. Orde Baru di bawah Soeharto menekankan narasi yang memperkuat legitimasi pusat dan melemahkan narasi daerah. Aceh, dengan sejarah panjang pemberontakan dan perlawanan, otomatis tidak mendapat tempat luas. Sejarah resmi pun lebih memilih menggambarkan Aceh sebagai wilayah bermasalah ketimbang daerah modal yang menopang Republik. Pengecilan peran Aceh bukan sekadar soal catatan sejarah, tetapi juga menyangkut martabat kolektif rakyat Aceh. Bayangkan, daerah yang berkali-kali menyelamatkan Republik justru sering diperlakukan seolah beban negara. Wajar bila luka sejarah ini menjadi salah satu bahan bakar konflik berkepanjangan antara Aceh dan Jakarta. Maka, pertanyaannya, apakah sudah saatnya bangsa ini berani menulis ulang sejarah secara lebih adil, mengakui bahwa Republik ini bisa berdiri salah satunya karena Aceh, tanpa merasa takut bahwa pengakuan itu akan mengurangi kebesaran daerah lain? Hutang sejarah yang belum terbayar. Julukan daerah modal bukan basa-basi. Aceh bukan hanya penyumbang pesawat, bukan hanya benteng terakhir, bukan hanya penyiar radio, bukan hanya pembeli obligasi, dan bukan hanya rumah bagi PDRI. Aceh adalah penopang nyata eksistensi Republik Indonesia di saat genting. Maka, menuliskan kembali peran Aceh dalam sejarah bukan soal romantisme lokal. Ini soal keadilan sejarah,
Mengakui siapa saja yang benar-benar menjadi modal republik di saat hidup dan mati bangsa dipertaruhkan. Aceh bukan sekadar daerah modal. Ia adalah fondasi nyata berdirinya republik ini. Tapi sejarahnya sering dikaburkan, bahkan dilupakan. Maka pertanyaannya untuk kita semua, apakah sudah waktunya bangsa ini menulis ulang sejarah secara lebih adil? Kalau kamu setuju bahwa peran Aceh harus lebih diakui, bantu sebarkan video ini dengan klik like, subscribe, dan bagikan ke teman-temanmu. Karena bangsa yang melupakan hutang sejarahnya adalah bangsa yang akan terus mengulang luka yang sama.